Mataram, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes. Alhamdulillah. Ngapunten nih Bapak. Tadi saya ditanya sama Gus Din itu, di NTB ada rob nggak? Nggak ada. Nggak ada. Setahu saya, se-Indonesia ini ada 17.000 pulau, 6.000 yang terhuni. Dan hanya di Semarang dikenal istilah rob. Meskipun sekarang sudah menjadi istilah nasional. Kenapa demikian? Ini penting untuk dipahami bahwa rob itu satu gejala yang sebenarnya saya pernah mengikuti simposium tentang rob ini tahun 95. Masih mahasiswa di Jogja, ke Salatiga, ke UKSW, tentang rob. Tentang, sebenarnya tidak spesifik waktu itu tentang rob ya, tapi bicara tentang arsitektur kota lama Semarang. Jadi kota Semarang ini kan kota yang didesain oleh Belanda dari era Van Inhofe, Daimler itu kan, sebagai kota industri utama di Pulau Jawa. Dan masalah yang sering dihadapi itu sama seperti di Amsterdam, karena kotanya itu rawa-rawa, lebih rendah dari laut. Maka diciptakan sistem kanal, banjir kanal timur, banjir kanal barat. Di atas ada daerah namanya Ngresep. Itu memang dirancang sebagai daerah resapan. Jadi tidak boleh ditanami apapun. Bahkan ditanami saja tidak boleh gitu. Harus dibiarkan, karena ketika ada vegetasi buatan berarti akan ada perubahan struktur tanah dan segala macam, sehingga tidak bisa menyerap air. Nah sekarang ditanami kampus terbesar di Jawa Tengah, namanya Undip. Maju nggak itu? Jadi bagaimana ilmuwan, akademisi mau ngomong wong kampusnya aja sudah salah gitu kan. Ya kan Semarang ini kalau musim penghujan banjir dari atas, kalau musim kemarau rob gitu kan. Kalau kita di NTB itu mengenalnya ya pasang besar, pasang kecil. Kalau pasang besar itu ya semua tenggelam. Pulau kecil itu ada namanya Pulau Bumi, itu pulau terpadat di dunia. Kalau air surut, itu luasnya 8 hektar. Tapi ketika air pasang, itu luasnya tinggal 1,5 hektar. Dan biasa saja. Ya di bawah rumah itu biasa ada sampan-sampan gitu. Kalau pasang ya naik sampan, ke tetangga naik sampan gitu. Apa mereka nggak punya sertifikat? Punya sertifikat gitu kan, meskipun tinggal di atas laut. Bahkan salah satu awik-awiknya atau aturannya itu, kalau mau ada pengantin baru dia harus membuat pondasi dari batu karang yang sudah mati gitu ya. Nanti bisa searching banyak itu. Kita itu kadang-kadang sering berpikirnya itu sangat parsial. Ya itu nggak ada salahnya seperti tadi dibilang Ubed, ya minimal ada usaha lah gitu. Tapi ya kadang-kadang konyol juga gitu. Misalnya bambu itu kekuatannya cuma 3 tahun loh. Butuh berapa bambu untuk bertahun-tahun seterusnya. Kenapa nggak pemecah ombak misalnya? Tapi itu pun bukan solusi. Tanam mangrove di Bima itu saya larang nanam mangrove. Kenapa? Jadi bak sampah baru. Karena sampah-sampah semua nyangkut di mangrove gitu kan. Dan itu masalah besar. Limbah rumah tangga dan segala macam luar biasa gitu. Dari Pampers sampai Rinso sampai macam-macam itu. Nah, mangrove itu juga satu sisi oke lah, tapi di sisi yang lain ini juga menimbulkan masalah baru. Lalu seperti apa? Ya kalau dalam konteks global itu sebenarnya kita sudah bicara banyak ya. Istri saya itu kerja di PBB, di UNDP. Isu besar dunia itu sudah bicara tentang bukan lagi land grabbing, pencaplokan tanah, tapi green grabbing.
Bagaimana ya green itu bukan hanya hijau, tapi global climate change itu kan lebih perubahan iklim global itu kan pengaruhnya, dampaknya sangat luar biasa gitu kan. Itu bukan hanya rob saja, angin ribut, kebakaran, gempa, nanti semua terkait gitu. Misalnya satu contoh, apakah rob itu hanya masalah orang di hilir? Enggak. Orang di hulu, di puncak gunung itu juga menyebabkan rob itu terjadi. Misalnya gini, ketika ada satu bangunan, satu area itu ya kira-kira 10 meter persegi di lereng Gunung Ungaran, itu sama dengan kita membabat sekitar 10 hektar pohon produktif. Bayangkan, bangunan segini itu sama dengan kita membabat 10 hektar pohon. Kalau satu pohon itu nggak ada, berapa ribu liter debit air yang hilang. Kalau 1 hektar atau 10 hektar itu kira-kira berapa mata air yang hilang? Satu mata air hilang, berapa desa yang kekeringan? Satu desa kekeringan, berapa kriminal yang muncul di situ? Nah, padahal kita tahu di Gunung Ungaran sekarang semuanya isinya bangunan. Pengaruhnya apa? Bukan hanya menghilangkan air, tetapi juga menolak air. Karena termal dari bangunan itu, kan fungsi gunung itu menarik awan gitu ya. Terus ketika ada panas termal dari bawah, awan itu nggak nyampe ke gunung. Curah hujan di gunung menjadi sangat berkurang. Lalu awan hujan bergerak ke dataran yang lebih rendah. Semarang pasti akan sering banjir dibanding sebelumnya. Hanya gara-gara satu orang bikin rumah di lereng Gunung Ungaran, padahal sekarang jadi perumahan semuanya. Nah, masalah ini berkembang ini. Jadi jangan dikira orang gunung yang tadi masnya siapa tadi itu yang bilang wah saya di gunung tidak ada urusannya, ya enggak, ikut berdosa juga gitu kan. Kalau kita ngomong dosa, dosanya oke loh sering gunung ini. Karena nggak peduli dengan yang di bawah gitu. Iya. Ya kelihatan anak dewe. Artinya spektrum kebijakan menarik tadi yang dibicarakan Mas Bagas itu. Pertama persoalan riset. Tahun 2009 itu saya pernah nguli di Nagio gitu ya. Tugasnya itu masang chip di ikan apa sih jenisnya di kita itu ya, ikan yang di lumpur yang kayak putri duyung gitu loh, yang kecil-kecil itu, yang kalau ditambah itu banyak yang glodok ya, kan glodok 6.000 ekor sekeliling Pulau Lombok. Ini ngopo gitu ya. Tahun 2006 itu mereka sudah berpikir tentang perubahan iklim hanya melihat dari perilaku ikan glodok gitu. Bagaimana perilakunya, bagaimana musim kawinnya, perubahannya seperti apa gitu. Artinya satu sisi banyak aktivis, banyak ilmuwan yang bekerja keras untuk menciptakan tata dunia yang lebih baik, tapi di sisi lain pengerusakannya juga luar biasa. Nah, terus akhirnya orang menuntut loh, terus agama tanggung jawabnya di mana gitu. Padahal ya sebenarnya apa ya, ini kan satu ruang diskursus kebudayaan ini spektrumnya sangat luas itu tadi. Bicara satu kebijakan yang dibikin oleh pemerintah, kenapa sih kota Semarang sekarang rapi, tertib, kita seneng kan kalau jalan-jalan ke kota. Lalu rumahnya sudah habis, pindah ke bukit semua. Lalu kawasan industri, saya itu aslinya Kaliwungu. Dulu saya punya tambak sekitar 4 hektar. Sekarang sudah jadi pabrik semua. Terus sekarang cuma bisa nyanyi aja di Bandeng gitu, karena nggak ada Bandeng lagi gitu kan. Kalaupun ada Bandeng itu bau tanah dan nggak enak gitu. Ya banyak hal yang akhirnya ini persoalan nalar kebudayaan, nalar sosial, nalar nanti kaitannya dengan perilaku. Kalau kita belajar filsafat gitu ya, saya kebetulan backgroundnya itu filsafat. Itu kan epistemologi, ontologi, lalu aksiologi gitu kan. Pikir mempengaruhi cara kita memaknai sesuatu, cara kita memaknai sesuatu
maka akan mempengaruhi perilaku kita. Solusi-solusi parsial itu ya penting paling tidak untuk meringankan beban manusianya yang ada di sekitar situ, tapi nggak bisa. Harus ada kesadaran kolektif yang sangat besar, dan ini memang kerja yang nggak mudah, dan itu ya memang hanya bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok besar seperti NU misalnya dengan umat. Ya saya sebagai warga Nadiyin juga ikut nguprek-nguprek lah gitu kan, supaya para pengurus juga ayo gitu berani. Tapi ya saya senang juga sekarang kan kemarin terus kemarin Gus Widowo cerita tentang bagaimana konsen NU untuk pertanian organik misalnya. Ini bukan persoalan merubah pola tanam, tapi pola pikir, perilaku. Karena organik itu bukan hanya tanaman. Kalau tadi alasannya tanah jadi bantat, nggak bisa meresap air, ya itu hanya salah satu alasan kecil saja. Tapi merubah perilaku, supaya kita itu lebih care, lebih peduli, lebih apresiatif terhadap sesuatu yang lebih organik, gitu, lebih mencintai kehidupan. Kalau bicara bumi rusak ya memang takdirnya akan rusak gitu kan. Teori evolusi tadinya serpian bintang kemudian jadi subur, terus nanti lama-lama akan keropos, kiamat gitu kan. Itu kan sudah sunatullah gitu. Dulu Pulau Jepara Gunung Muria itu terpisah dari dataran Jawa, kemudian sekarang nyambung jadi rumah-rumah, jadi pabrik, jadi macam-macam, terus besok dibalikkan lagi jadi laut lagi, ya itu sudah sunatullah gitu kan. Tetapi kan pertanyaannya gitu kan, kita akan memilih jalan mana, dan tadi sudah menjelaskan mau memilih jadi pejuang apa pecundang itu kan hanya beda tipis gitu. Mau mengabdi sasetan, mengabdi setan atau mengabdi Gusti Allah itu kan tipis sekali bedanya gitu. Misalnya di Islam kita membeli ayam, bagi ayam kan kejam sekali manusia ini, kurang ajar, maksud aku disembelih dipangan gitu. Tapi dalam perspektif yang lebih luas ya kudune matur nuwun pitik. Tadinya jadi pitik sekarang jadi tubuh manusia kan gitu kan. Tapi kan landasannya apa yang melandasi itu? Akidahnya apa? Ya harus ketika menyembelih baca bismillah, ini atas nama Allah loh, atas nama kekuatan yang lebih besar. Nah, kesadaran kolektif seperti itu, kita bicara knowledge itu kan tidak mesti ilmiah, tidak mesti. Nah, bagi masyarakat di bawah misalnya kan harus ada bahasa yang lebih mudah untuk dipahami, seperti rob itu tadi. Rob itu hanya spesifik ada di Semarang dan sekarang sudah menjadi bahasa nasional, sama seperti amok. Amok itu hanya ada di Indonesia, sekarang sudah menjadi bahasa dunia. Dan orang lebih peduli bahwa gejala air pasang. Maka kita harus belajar dari kebudayaan lain. Tidak usah lah jauh-jauh kita ngomong Venice, kita ngomong Amsterdam, atau coba kita belajar Kebumen itu tadi. Bagaimana sih orang-orang di sana menyelesaikan persoalan rob atau air pasang itu dengan bangunan vernakular misalnya, arsitektur vernakular yang lebih ramah lingkungan, bikin rumah panggung dari kayu seperti ini. Lah kayunya susah sekarang, bagaimana? Ya kita tanam, kan seperti itu. Artinya ya tidak mesti harus relokasi, tapi berdamai dengan alam itu menjadi jawaban penting. Bagaimana kita mensiasati kehidupan? Ini hal yang sudah rutin terjadi gitu Pak. Setiap tahun kadang-kadang skala robnya besar, kadang-kadang kecil, kadang-kadang nggak karu-karuan gitu kan. Ketika robnya sangat besar baru kita tersadar, ada rob, ini harus jadi bencana gini. Terus barang-barang yang tenggelam juga barang-barang yang tidak ramah lingkungan, kulkas dan segala macam gitu misalnya. Masih tenggelam mantan. Si tenggelam mantan kan mending gitu. Wah, aja. Artinya
kesadaran kolektif itu menjadi sangat penting. Bagaimana kita berhadapan dengan perubahan-perubahan skala global yang sifatnya sangat cepat. Misalnya persoalan jalan tol, ya kalau dibangun pusat industri itu sudah pasti. Hitungannya sudah bukan untung rugi dari tiket tol, bukan hanya itu. Karena akan bicara aspek-aspek makro, termasuk bagaimana keuangan global dan segala macam itu. Rugi di sini tapi untung di sana, kan begitu. Misalnya kenapa Eropa tadi bersih-bersih ngomong, wah kalau waktu anaknya Ridwan Kamil tenggelam itu kan kita melihat semuanya bersih-bersih lah. Iya, pabriknya dibuat di sini gitu kan. Kita yang ketiban sampur gitu. Nah, karena itu saya kira diskusi ini menjadi luar biasa karena juga sudah jadi akhir-akhir disinggung hal yang kecil di apa namanya, dibedah gitu. Dan ya mesti bareng-bareng lah gitu. Bahwa persoalan rob ini dari zaman Nabi Adam saya kira sudah ada itu rob itu. Orangnya tidak ada. Sama Nabi Nuh. Nah, orangnya waktu itu belum banyak seperti sekarang gitu. Wilayah yang tidak layak huni sekarang jadi hunian. Ya tidak ada air di atas, itu di daerah itu tidak ada air gitu kan. Sekarang jadi perumahan semua. Terus semua menuntut air. Airnya dari mana? Dari lereng Gunung Ungaran. Gunung Ungarannya juga sudah tidak ada air. Akhirnya ngambil sumur bawah. Dan sumur bawah ya nanti tanah lama-lama tetap akan jeblos kan itu. Ya ini sekedar pancingan udara saja. Kira-kira pengaten, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.